Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda? Alhamdulillah, luar biasa. Calon mahasiswa berharap termulia. Allahu Akbar. Baiklah Ananda, sebelum kita memulai pembelajaran kita ini sukses, barokah, sehingga bermanfaat bagi kita, marilah kita dulu sebelumnya berdoa. Ibu silakan pimpin ketua kelas berdoa sebelum belajar. Siap, siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda, mungkin Ibu cek kehadiran dulu. Hari ini hadir semua. Hadir ya. Alhamdulillah Ananda, semoga dalam pembelajaran ini Ananda semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan doa terbaik bagi kami guru. Ananda hendaknya nanti sukses di angkatan yang masa yang akan datang. Baiklah Ananda, sebelum kita belajar, materi kita hari ini adalah email atau elektronik mail. Nah, sebelum belajar Ibu ingin menggali eksplor Ananda semua. Mungkin ada Ananda yang sudah menggunakan atau sudah tahu, ataupun sudah sekedar tahu saja belum menggunakan. Mungkin Ibu ingin tahu siapa di antara Ananda yang tahu tentang email. Oke, Adit, silakan. Ya. Baik Bu, jadi email atau elektronik mail seperti namanya itu adalah surat elektronik. Dimana di dalam surat itu kita bisa mengirim pesan, menyimpan pesan melalui jaringan yang ada di komputer atau di handphone. Bagus, amazing. Beri salut. Asik-asik good job, asik-asik good job, siap mantul. Tadi Adit sudah menjelaskan bahwa dengan berkirim email itu bisa mengirim pesan baik melalui HP maupun melalui laptop. Intinya yang mana seseorang itu harus memiliki akun email. Untuk itu Ananda semuanya udah memiliki akun email. Bagus ya, karena di zaman digital saat ini kita tidak lagi menggunakan yang surat secara manual ya melalui kantor pos, tetapi kita menggunakan surat secara digital yang mana kita bisa mengirimkannya dimanapun, di daerah manapun, dan kita bisa mengirimkan surat itu di waktu kapanpun, every second, every minute, every time, atau minggu depan, bulan depannya kita mengirim surat. Jadi kita bisa mengirimkannya secara fleksibel dan maksimal. Nah, selanjutnya Ibu ingin tahu lagi Ananda yang sudah mungkin membaca tentang email, dan Ibu ingin tahu lagi selain Adit ya yang tahu tentang pengguna email itu sendiri. Siapa yang tahu? Mungkin Ananda yang perempuan tentang pemanfaatan email.
Ya, sumber. Jadi seperti yang disebutkan Adib sendiri, email atau electronic mail itu adalah suatu perangkat yang bisa menerima, mengirim ataupun menyimpan sesuatu yang kita ingin simpan ke dalam perangkat melalui jaringan internet. Ya, bagus, amazing ya. Jadi tadi sumber menambahkan lagi selain menggunakan email sesama pengguna email, kita bisa menyimpan, mengarsipkan. Kita kan kapasitas memori kita berapa giga, kemudian file kita di laptop itu tidak selalu aman, kadang ada terserang virus. Tetapi dengan berkirim email itu kita udah dengan secara spontanitas kita udah mengarsipkan dan menyimpan file data kita di internet ya. Misalnya kita punya akun email atau akun Gmail, maka di item terkirimnya itu file kita udah tersimpan baik yang kita lampirkan kan. Nah, kita lanjut lagi tentang email, yaitu mungkin Ananda tadi seperti dijelaskan Andi bagaimana kita mengirimkan email melalui HP dan melalui laptop, yang mana kita tidak lagi menggunakan batas waktu. Jadi batas waktunya itu unlimited ya, tidak terbatas, semuanya bisa kita akses. Nah, kalau kita menggunakan surat di kantor pos, apa saja kelemahannya menurut Anda? Nah, timing ya, waktunya lama. Mungkin ya walaupun pakai surat kilat pasti ada berharinya ya, berharinya. Tapi dengan mengirimkan email, kita hanya hitungan detik, mungkin 5 detik, 6 detik, ataupun paling banyak ada filenya 3 atau sampai 5 menit, itu sudah kita lampirkan file atau tugas. Nah, bisa Ananda bayangkan tanpa misalnya Ananda ingin mengirimkan ijazah atau file surat kepada temanmu yang di luar negeri. Nah, kalau kita bayangkan kita mengirimkan email dengan temanmu di luar negeri, tadi Adik menyebutkan surat di kantor pos itu perlu waktu, Bu. Jadi bagaimana dengan temanmu yang di luar negeri? Mungkin kalau yang di luar kota aja berhari ya, apalagi yang di luar negeri mungkin mencapai mingguan. Nah, dengan mengirimkan email file kita yang sudah kita PDF-kan, maka dalam hitungan menit ijazah yang kita mau kirimkan itu sudah tersampaikan kepada temanmu yang ada di luar negeri. Nah, itu satu keunggulan email, tanpa kita bawa-bawa berkas ataupun membawa file yang banyak, maka kita secara digital kita bisa mengirimkannya. Nah, di sini kita Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajarannya, yaitu yang mana peserta didik mungkin menggunakan layanan email secara di website ya, secara point to point antara person to person, dari orang ke orang maupun dari orang ke instansi. Nah, itulah campainya di mana siswa ini gawai, cakap, terampil dalam mengirimkan email atau elektronik. Nah, nanti ini akan bermanfaat bagi Ananda, baik Ananda kuliah, bekerja, dengan mengirimkan cakap kita, gawai kita menggunakan email akan memudahkan tugas dan kinerja kita sendiri. Nah, nanti akan ada proyek Ananda membuat konten. Jadi kontenmu itu Ananda kirimkan kepada Ibu melalui email, apakah itu linknya atau screenshotnya. Nah, jadi konten itu kita udah belajar dalam AI dalam membuat konten ya, bisa berupa foto dan video. Nah, Ibu ingin tahu lagi nih, kalau yang dimaksud konten itu seperti apa bayangan Ananda? Misalnya Ibu memfoto diri Ibu di dekat sini, misalnya dekat peti ini, terus Ibu foto, kemudian Ibu upload ke media sosial. Apakah itu foto saja atau konten? Konten. Nah, misalnya Ibu mengupload sebuah foto, kemudian ada keterangannya. Misalnya di dalam foto itu buat file kabinet ini bermanfaat untuk menyimpan berkas dan bisa
menggunakan kuncinya. Nah itu sebuah konten atau sebuah foto saja. Konten. Jadi konten itu sebenarnya actually-nya ada informasi yang dibaca oleh audien. Jadi kalau hanya di only one foto, di only one video yang kita upload, itu konten kah atau cuma foto yang diupload atau cuma video tanpa keterangan? Ya, kalau cuma foto tanpa ada keterangan atau informasi berarti itu hanya foto. Jadi kalau yang dinamakan dengan konten itu ada informasi. Nah, dengan Ananda bekerja pada saat ini, Anda bisa menggunakan literasi. Apa saja literasi yang Anda gunakan dengan menggunakan AI apa saja? Bisa AI, Gemini, ChatGPT, Dola, ya, Gemina. Nah, Ananda bisa bekerja itu berkelompok dengan menggunakan dengan membuatkan konten. Nah, kita lanjut lagi. Jadi email itu adalah elektronik email yang dikirim oleh seorang pengguna akun email ke akun email yang lain atau akun email instansi dari HP ataupun laptop dengan menggunakan koneksi internet. Nah, fitur apa saja yang ada di dalam email? Nah, ini prinsip dalam menggunakan email. Nah, di sini ada to atau kepada. Jadi di situ adalah penerima email yang kita buat, yaitu alamat email penerima. Nah, kemudian ada subjek. Nah, pentingnya judul email di dalam sebuah email adalah untuk menentukan bahwa penerima email itu sudah mengetahui tema email yang diterima. Nah, contoh Ananda nanti seorang pimpinan perusahaan membuka lowongan pekerjaan dengan menerima 1.000 atau 1 juta karyawan. Dengan Ananda membuat judul subjek email misalnya lamaran kerja, maka penerima email CEO-nya atau manajernya mengetahui alamat yang diterima. Kalau deadline waktu penerima kerja 2 hari, maka prioritas email yang lamaran kerja dulu yang akan dibuka dan direspon. Kemudian sisi karbon atau karbon copy. Karbon copy ini adalah tembusan email. Kalau tujuannya kepada pimpinan perusahaan, nanti ada HRD-nya, manajernya, CEO-nya atau yang lainnya, maka ditambahkan sisi karbonnya, alamat email yang lain. Supaya apa? Supaya nanti tidak ada kesimpang siuran informasi. Jadi dalam satu instansi itu semuanya satu informasi masuk kepada email masing-masing. Kemudian tebusan rahasia juga yaitu karbon copy. Kemudian yang terpenting sekali adalah attachment file atau lampiran file yang menurut nanti proyek kerja, yaitu ada lampiran itu berupa foto, dokumen itu berupa apa dia berupa karbon filenya Microsoft Word atau Excel ataupun dokumennya itu berupa video. Ya, tentang fitur email. Nah, tadi saya dijelaskan bahwa pentingnya subject line itu adalah mengetahui penerima email itu mengetahui tema dari email itu jelas, kemudian bisa digambarkan email apa yang masuk di dalam sebuah akunnya. Dan ini mencerminkan pesan yang akan dibuka oleh penerima email. Kemudian subjek ini boleh panjang-panjang. Subjek ini tidak, harus singkat, jelas, dan padat. Jadi kalau ada email yang masuk, misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian nama saya, tempat tanggal lahir saya, misalnya lamaran kerja itu, kemudian dibuat lagi riwayat pendidikan saya, itu cocok nggak untuk subjek? Tidak. Jadi kalau lamaran kerja itu cukup surat lamaran kerja, singkat, padat, jelas, dan langsung pada topiknya. Kemudian fitur email lagi adalah body message email, isi email. Jadi yang Assalamualaikum yang panjang tadi itu tempatnya adalah di body pesan ya. Kemudian di dalam isi email itu juga ada salam pembuka, isinya, salam penutup. Kalau Anda buka ChatGPT
ChatGPT atau Gemini, dia kasih salam nggak sama Ananda? Iya. Sekarang waktu Ananda login. Iya. Nah, sebuah aplikasi atau platform aja punya salam, apalagi kita seorang individu manusia yang hidup bersosial. Nah, jadi ada salam pembukanya. Kalau Kak Gemini kan langsung panggil namamu kan, hai adik Malika, ada yang bisa saya bantu, ya kan? Ya. Benar nggak? Nah, itu salah satu bahwa dalam membuat email itu ada etikanya juga, dalam membuka, tujuan dan informasi yang jelas dan tertutup. Kemudian lampiran attachment file, apakah dia bentuknya bentuk Word, PDF, video dan yang lainnya. Kemudian mengapa prinsip penggunaan email itu penting? Karena dalam berkirim email itu nanti ada penerima yang akan membacanya. Jadi kita tahu aturan-aturan dan prosedur pengiriman email yang tepat dan jelas. Anda dari materi tersebut ada pertanyaan? Ya. Oke, good ya. Berarti semuanya udah paham. Untuk refresh pikiran kita sedikit dulu ice breaking ya. Yuk silakan berdiri.
3, 4, lima. Kelompok 5 mana? Lagi. Hah? Nah, Kelompok 5 siapa? ya. Mana kelompok 6? Dah. Ya, nanti digabung kelompoknya. Silakan cari literasi buat konten. Kontenmu boleh foto, boleh video. So nanti Ananda presentasikan ke depan dan Ibu beri waktu lebih kurang 25 menit ya. Nah, silakan kerjasama kelompok dulu. Mana Pak? Jadi saya berenang. Oh, judul kontennya di lembar kerja ya. Iya Ibu. Oh jangan. Kalau nanti tentang banget. Ada. Apa gitu? Nama gua. Itu. Apa nama gua itu? Nama kelompok apa? Kelompok Sukro. Sukio ada. Kasih aja. Boleh bagus. Sukio itu apa kelompok? Suk. Suk menusuk yo. Yo ayo menusuk. Yo ayo menusuk. Apa nih? Serana. Kita mau berapa? Kita mau satu. Kelompok 1 gitu. Asal biar nanti itu. Punya Wak, Laura lah ya. Ini tugas oral ya, berkelompok kelompok 5 dan kirim subjeknya ya kemudian ini adalah yang dibuka tuh jangan mungkin
otomatis. Kalau hanya foto, hanya video itu belum merupakan konten, itu hanya foto, hanya video. Baru 2 masuk ya. Kelompok alifnya kelompok berapa? Kelompok 4 kok. 5 baru 1 sampai 3 dulu. Siapa yang ngirim bikin email Ya, kirim pesan. isinya apa? Kasih orang yang mulai aja. Soalnya kan begitu. Kan ada kan bantu Cuman screenshot aja. Ini dari hari ini. Iya, ini Bu. Iklan, aku mau iklan. Malam. Subjeknya apa? Subjeknya apa? Subjek. Ada di WA itu. HP gue depan. Video film. Di sana bakal kecil. Kamu ada apa? Apa aja? refleksinya tuh tolong isi. Siapa yang ada kerjaan ya? Ada di grup tuh. Isi. Isi. Udah nggak sih semua siap?
pembukaannya aja deh. Pendahuluannya aja. Nah, videonya ada. Itu kalau videonya tuh linknya. Boleh apa? Videonya mana? Tiga, satu, dua. Dua kelompok lagi dulu ya. Patah. Oke. Kelompok berapa tadi ini? Satu. Tentang menjadi Udah masuk Miftahul ya. Tugasnya oke, di kontennya foto. Boleh jelasin Apanya? Pembukaannya aja deh. Pendahuluannya aja. Nah, videonya ada. Aku desain sendiri. Itu kalau videonya tuh linknya. Boleh apa? Videonya mana? Tiga, satu, dua. Dua kelompok lagi dulu ya. Patah. Oke. Kelompok berapa tadi ini? Satu. Ya, udah waktu ini diskusinya udah. Saatnya kita presentasi masing-masing kelompok. Nah, sebelum kita presentasi kita dulu mengacak siapa yang duluan tampil. Siapa duluan tampil ya? Lima kelompok ya? Enam kelompok, Bu. Ya, kita putar dulu ya. Kelompok siapa yang akan tampil dan mempresentasikan hasil literasinya dan diskusi kelompoknya. Kita putar dulu ya. It's time to film.
moderator. Saya Natasha Beauty sebagai penyanyi 1. Saya Rifani Kartika sebagai penyanyi 2. Saya Victoria Putri sebagai penyanyi 3. Saya Ramaulia Putri sebagai penyanyi 4. Saya Nazlana Putri sebagai penyanyi 5. Saya Didiani sebagai penyanyi 6. Baik, kepada teman-teman, silakan mendengarkan hasil presentasi kami. 3 kandungan hero dan cara kerjanya. 1. Hyaluronic acid, Yaitu molekul alami yang ditemukan dalam tubuh kita yang menahan air hingga 1000 kali lebih berat dari senyawanya. bahan serbaguna yang larut dalam air dengan mengecilkan tampilan pori-pori dengan mengatur produksi minyak. Turunan petaka yang mendorong suatu kulit lama untuk tumbuh menjadi cepat dan merangsang kolagen. Berikut yang ditampilkan di layar adalah hasil desain kami. Jadi itu tadi diketikkan promnya. Ya. Ada respon? Desain kami yaitu tentang skincare. Itu tentang 3 hero. Tanya teman, ada respon. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada. Nah, Jika tidak ada, kami akhiri presentasi kami dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus ya untuk kelompok. Jadi kelompok 2 tadi membuat konten melalui AI ya. Jadi untuk menghasilkan gambar seperti ini ada perintah di balik foto ini. Maka kelompok 2 menginstruksikan ada prompt, ada instruksi yang diinput kepada AI-nya. AI apa yang dipakai tadi Nanda? Gemini. Ya, jadi kelompok 2 menggunakan AI Gemini untuk membuat konten dan tugasnya dikirim ke email ibu. Nah ini ya, subjeknya mengatakan desain konten. Nah ini ya pentingnya sebuah subjek di dalam email. Oke, selanjutnya kita putar lagi kelompok berapa yang akan tampil. Selanjutnya kelompok 4. Silakan kelompok 4. Kelompok 4 silakan ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, perkenalkan saya Astia Rudianti sebagai moderator. Saya Dwi Selatul Azira sebagai penyanyi 1. Saya Ilang Syedika Melki sebagai penyanyi 2. Saya Siti Syafiatul Mafida sebagai penyanyi 3. Saya Quratul Aini sebagai penyanyi 4. Saya Rizka Putri sebagai penyanyi 5. Saya Sumberyanti Harianja sebagai penyanyi 6. Dia mengatakan
Kami membuat sebuah poster melalui literasi AI, sebuah poster atau pengumuman kegiatan sekolah tentang pengambilan rapor murid oleh wali murid. Isi utama dalam foto, diluruskan pengambilan rapor murid oleh wali murid tanggal 15 November 2021. Seorang guru perempuan sedang menyerahkan rapor. Kedua, seorang ayah atau murid menerima rapor. Yang ketiga, seorang siswa berdiri di tengah ayah, di tengah dengan wajah senang. Yang keempat, latar belakang papan tulis dan tulisan report collection day. Informasi tambahan di bagian bawah, tempat ruang guru serta link 12 waktu dari 8 sampai 12 Juli. Secara keseluruhan, poster ini bertujuan untuk menginformasikan jadwal dan detail kegiatan pengambilan rapor siswa di sekolah. Baiklah, sekian dari hasil diskusi kami. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Tidak. Baiklah, jika tidak ada yang bertanya, kami akhiri presentasi kami dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akses ya untuk kelompok 4. Ya, tadi kelompok 4 menggunakan literasi AI. Menggunakan literasi AI apa tadi Nanda? Bola. Jadi dia di balik hasil gambar yang seperti ini ada prompt, ada instruksi yang diinput atau dilakukan oleh kelompok 4. Jadi walaupun teksnya seperti ini tapi ada instruksi yang mana ada anak, ada orang tua dan guru saling memegang rapor. Nah, di situ ada instruksinya dalam memanfaatkan AI. Oke, selanjutnya kita putar lagi. Kelompok siapa yang akan tampil? Selanjutnya kelompok 5. Silakan kepada kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Aurel Wahidi, Saya Olivia Alfazira. Saya Najwa Lujaid. Saya Alsyantarnya Reski. Saya Nifta Maria Risni. Baiklah, kami akan menampilkan hasil diskusi kami tentang membandingkan lampu LED dengan lampu pijar. Tidak mana? Tak bisa solusinya. Penggunaan listrik terus meningkat, namun lampu pijar tidak efisien karena sebagian besar energi berubah menjadi panas. Proyek ini bertujuan memberikan efisiensi dan biaya lampu LED dan pijar. Sesuai data yang tercantum, penelitian dilakukan selama 5 hari di ruang kelas yang mengukur daya, waktu pemakaian energi panas, dan biaya listrik. Energi listrik dihitung menggunakan rumus. Kemudian, biaya listrik ditentukan dengan mengalihkan jumlah energi dengan tarif listrik sekolah dengan persaingan yaitu Rp1.444,70 per tahun berdasarkan data dari Google. Perhitungan dilakukan menggunakan kalkulator scientific untuk memperoleh hasil kalkulan. Persaingannya menghubungi ekonomi, isi biaya listrik, untuk perhitungan energi dan analisis data. Ini untuk pengelolaan energi, sementara berarti untuk pemanfaatan energi. Kesimpulannya, mobil LED lebih hemat energi, lebih ekonomis, dan ramah lingkungan. Terima kasih. Satu lampu 2 pijar, silakan atau motor kami.
Baiklah, itulah hasil video konten dari kami tentang membandingkan lampu LED dengan lampu pijar. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi kelompok 4 membuat konten itu yang diposting di Instagram tentang perbandingan lampu LED dan lampu pijar. Berarti amazing ya. Dalam konten ini diberikan informasi beda lampu LED dan pijar. Nah itu sangat bermanfaat bagi orang lain yang mana mungkin kita selama ini nggak tahu sama aja lampu semuanya. Pijar yang LED nggak tahu kita sama-sama membuat terang ya. Ternyata ada bedanya. Nah itu bagus sekali. Itu tadi salah satunya konten video. Oke selanjutnya Nanda kita putar lagi kelompok yang akan tampil. Satu-satu. 3. Kelompok 3. Boleh. Oke silakan. Kelompok 3. Tiga tentang ya media IT ya. Kelompok 3 yang mana? Ini. Pak kita lanjut ya kelompok. Ya, putar lagi ya. Visualnya menampilkan anak yang berlari masuk ke gerbang sekolah dengan wajah ceria. Ini menggambarkan antusiasme, kebersamaan, dan semangat belajar. Warna-warna cerah seperti kuning, merah, dan biru bikin suasana terasa hangat dan penuh energi positif. Latar sekolah yang bersih dan langit cerah menambahkan kesan harapan dan awal yang baru. Baiklah, sekian tugas kami dari kelompok 6. Kalau ada salah dan janggal kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di balik gambar ini, di balik tulisan ini adalah sesuatu yang didesain melalui AI. Apa tadi yang digunakan Anda? AI Dola. Ya. Ada warna, kemudian ada judulnya, kemudian juga ada background dari kontennya tersebut. Nah, itulah yang namanya konten, ada informasinya. Oke, selanjutnya Nanda kita akan melakukan kuis. Oke. Untuk pemahaman kita tentang materi yang sudah kita pelajari. Boleh, Roji? Ke depan lah. Mana yang bisa aja ya, mana yang akses internetnya susah. Perwakilan kelompok aja, kalau enggak.
Baik. Satu berkelompok. Iya. Mulai ya. Soal di papan, jawaban di HP. Wajib main kacau. Mandi berat. Betul gitu Pak. What is rank? Kejar Pak. Bantu dia. Enak. Woi. Dilo aja. Berikutnya. Akhirnya dikejar. 4. Oke, siapa yang di podium?
Ada yang masuk? Foto dah Pak. Itu Pak, warna pink itu Pak. Foto dah masuk foto boleh. Foto yang Masuk lah. Oh, ini belum. Ada betul. Itu ah. Tulis tadi ini ya. Paling Referensi, tampilkan foto terbaik. Ada subjek-subjek lain dianggap penting dan krusial dalam sebuah email. Kemudian bagaimana sudahkah Ananda memahami pembelajaran? Senangkah? Puaskah? Bahagia? Oke, akan kita lihat Anna Iswandi. Kami sangat bahagia belajar email karena dia tidak lagi selanjutnya Aurel lagi main apa nih Ram? Bagian subjek lain dianggap krusial email profesional karena ini adalah hal pertama yang saya terima dari subjek dan memutuskan apakah email itu penting dan dibuka sekarang. Email lebih cepat dibaca dan tidak disalahartikan. Jadi di skala prioritas ya, intinya kata Aurel. Selanjutnya, ya saya sangat memahami dengan pembelajaran attachment file telah dilakukan. Saya mengetahui cara menulis dan melakukan pentingnya sebuah subjek. Oke, Aurel selanjutnya Hasanah. Subjek lain sangat penting karena hal pertama yang dilihat penerima email adalah subjek jelas dan menarik. Dan cepat membukanya juga membantu email terlihat lebih profesional, terarah dan tidak membingungkan. Saya sudah cukup memahami cara menulis email dengan attachment, mulai dari menulis subjek, email yang sopan juga. Saya juga memahami pentingnya mengecek kembali file yang belum terkirim dan terjadi kesalahan. Selanjutnya, Olivia lagi pakai tanduk kali ya. Subjek lagi itu penting bagi yang pertama diberikan kepada email. Subjek kalau bisa langsung memahami isi dan tujuan email. Subjek yang menarik, jelas menarik, dan membaca dan tidak diabaikan. Saya merasa senang belajar email, membantu saya memahami cara mengirim email dengan cepat dan tahu cara menuliskan email yang baik dari subjek isi pesan dan mengirimkan attachment file dokumen yang benar. Pembelajaran ini sangat bermanfaat dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, Widi lagi di studio apa ya? Bagian subjek lain sangat baik dianggap sebagai komponen paling krusial. kan nomor 2. Dengan profesional. Iko apa sana itu? Anak Ispan juga boleh. Ya betul. Yaitu ya referensi semuanya Ananda sudah senang puas dalam pembelajaran. Semoga di masa yang akan datang kita akan lebih diri lagi lebih profesional lagi ya. Sampai di sini ada Ananda. Tidak. Jadi yang terpenting di dalam email itu yaitu ada judul email, ada isinya, ada pembuka, salam seorang aplikasi GPT aja itu ada kata salam ya, menyapamu, apalagi dalam kita berkirim email. Nah itu ada salam pembuka, isi email, body email, kemudian penutupnya. Dan dalam mengirimkan lampiran file kita bisa melampirkan apakah dia berupa teks, video, foto dan yang lain. Nah, di zaman digital sekarang dengan mengirimkan email secara elektronik itu bisa kita mengirimkan berkas dokumen penting tanpa kita membawa
berkas yang banyak, apalagi temanmu nanti atau kantor penawarannya ada di luar negeri, itu tanpa mengirim berkas yang bertumpuk ya, hanya melalui digital saja. Oke Nanda, itulah tata cara kita beretika dalam berkirim email. Semoga bermanfaat bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata, Ibu sebagai pengajar mungkin dalam pembelajaran ada khilaf, salah Ibu mohon maaf. Dan tugas selanjutnya minggu depan kita belajar lagi literasi cara mengkompres email atau mengkompres file yang besar dalam melampirkan file. Nah, sampai di sini pembelajarannya Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Doakan kami sukses. Kami sayang Ibu. Terima kasih.